Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan dasar-dasar matematika dan sains. Berikut penjelasannya. Modul 1, Kegiatan Belajar 1. Cara menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara tabulasi dan notasi pembentuk himpunan. Berilah contoh cara menyatakan himpunan dengan cara tabulasi. Himpunan A adalah bilangan asli dari 3 dan kurang dari 15. Maka A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Himpunan B adalah bilangan ganjil lebih dari 3 dan kurang dari 15. Maka B 5, 7, 9, 11, 13. Kegiatan belajar 2. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 1, 2, 3, 4. B 3, 4, 5, 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Untuk diagram Venn-nya seperti di bawah ini. Kegiatan belajar 3. Sebutkan operasi dalam himpunan. Operasi himpunan terdiri dari operasi irisan atau interseksi, operasi gabungan, operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Buatlah contoh operasi irisan. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 5, 7, maka A irisan B 2, 3, 5. Tentukanlah diagram Venn-nya. Untuk diagram Venn-nya ada di samping. Modul 2, Kegiatan Belajar 1. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah dan tidak kedua-duanya. Berilah contoh kalimat pernyataan benar dan salah. Hasil kali 6 dan 5 adalah 30, benar. Semua unggas dapat terbang, salah. 2 adalah bilangan prima, benar. 8 kurang dari 5, salah. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, benar. 6 adalah bilangan ganjil, salah. Kegiatan belajar 2. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut ini dan tentukan pula nilai kebenarannya. Senin adalah hari setelah Selasa, benar. Negasinya tidak benar bahwa Senin adalah hari Selasa, salah. Surabaya terletak di Kalimantan, salah. Negasinya Surabaya tidak terletak di Kalimantan, benar. Modul 3, Kegiatan Belajar 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat atau rumus yang selalu bernilai benar. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat, penyusunnya atau pernyataannya yang disimbolkan dengan B. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat, penyusunannya yang disimbolkan dengan S. Kontingensi adalah rumus yang nilai kebenarannya boleh benar atau boleh salah atau palsu, yang dikenal dengan rumus bercampur. Kegiatan belajar 2. Apa yang dimaksud argumen valid? Suatu argumen dikatakan sah atau valid jika dapat dibuktikan bahwa argumen itu merupakan suatu tautologi atau semua premis-premisnya benar. Sebutkan langkah-langkah untuk mengecek apabila suatu argumen merupakan kalimat yang valid. Antara lain, tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua hipotesa bernilai benar. Dalam baris kritis tersebut, jika semua nilai kesimpulan benar, maka argumen itu valid. Modul 4, Kegiatan Belajar 1. Jelaskan apa yang dimaksud makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup adalah
dapat melakukan gerak, memerlukan makanan untuk membangun tubuh dan mengganti bagian-bagian yang rusak serta sebagai sumber energi. Makhluk hidup memerlukan oksigen, memerlukan suhu tertentu sesuai dengan kebutuhan hidupnya, mempunyai kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas, dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar atau dewasa, dapat berkembang biak untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, memerlukan air. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Kegiatan belajar 2. Jelaskan tujuan dari klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui evaluasi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Sistem klasifikasi dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sistem artifinansial atau buatan, B. Sistem alami, C. Sistem filogenetik. Modul 5. Kegiatan belajar 1. Di bumi terdapat banyak fenomena, diantaranya kejadian tentang kilat, petir, dan pelangi. Jelaskan terjadinya kilat, petir, dan pelangi. Kilat adalah peristiwa pelepasan muatan listrik yang tiba-tiba dibarengi dengan pancaran cahaya, tampak, dan bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan listrik berbeda. Jadi petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Pelangi ditinjau dari sudut ilmu alam adalah gejala alam dari penguraian warna. Dasar sinar warna-warna yang berawal dari matahari dinamakan spektrum, yang terdiri dari warna dasar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kegiatan belajar 2. Apa yang dimaksud gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang bunyi ini dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Kegiatan belajar 3. Apa yang dimaksud astronomi? Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki benda dan isi jagat raya. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu astronomi disebut astronom. Sebutkan macam-macam planet yang berada di dalam tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Modul 6. Kegiatan belajar 1. Apa yang dimaksud dengan zat adiptif pada makanan dan minuman? Jelaskan. Zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki nilai gizi, meningkatkan mutu, dan membuat makanan lebih menarik. Fungsi dari zat aditif adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pembusukan pada makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Kegiatan belajar 2. Berdasarkan sifat utamanya, materi secara umum dikenali melalui dua sifat, yaitu sifat fisis dan kimia. Jelaskan. Sifat fisis adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika yang mencakup wujud atau fasa, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, dan beberapa tatapan fisis atau massa jenis, indeks, bias, titik beku, titik lelah, titik didih, titik bakar, dan lain-lain. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia, mencakup kereaktifan, misalnya mudah atau sukar bereaksi, dapat terbakar, melapuk, atau membusuk. Secara umum, perubahan materi terbagi menjadi dua macam. Jelaskan. Yang pertama yaitu perubahan materi secara fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. 2. Perubahan materi secara kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan
terbentuknya zat baru. Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan dan kelarutan. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunannya tidak dapat dibedakan secara fisik. Kelarutan adalah jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarutan tertentu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.